Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, Ismayatun membuka Supreme Audit Institution atau SAI 20 di Hotel Meruar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada Senin 20 Juni. Senior Official Meeting atau SOM yang dilakukan selama 2 hari dari mulai 20 hingga 21 Juni tersebut sebagai bagian dari rangkaian kegiatan inisiasi pembentukan Engagement Group G20, yakni Supreme Audit Institution 20 atau SAI 20. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Geccio Viana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Geccio. Baik, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya reporter tribunflores.com, Geccio Viana akan melaporkan terkait kegiatan yang dilakukan kemarin di mana Ketua BPK RI, Ibu Ismayatun membuka Supreme Audit Institution atau SAI 20 di Hotel Merora, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Senior Official Meeting atau SOM 20 itu juga dihadiri oleh delegasi tingkat Direktur Jenderal atau tingkat Eselon 1 Badan Pemeriksa atau SAI anggota G20, baik yang hadir secara fisik di Labuan Bajo, yakni diantaranya SAI Australia, Brazil, India, Indonesia, Rusia, dan Saudi Arabia, maupun juga anggota SAI yang masuk atau mengikuti kegiatan secara virtual seperti Argentina, China, Korea, Meksiko, Afrika Selatan, dan juga Turki. Selain itu, dalam event internasional itu hadir juga Badan Pemeriksa Negara anggota G20 dan SOM ini juga dihadiri oleh individu dari SAI Poland dan SAI Uni Emirat Arab yang hadir secara virtual. Dalam konferensi pers, Ketua BPK RI Ismayatun menyampaikan SAI 20 atau SAI 20 ini dibentuk sebagai inisiatif Presidensi Indonesia dalam G20 sebagai bentuk forum badan pemeriksa negara anggota G20 dalam berkontribusi terhadap komunitas atau keanggotaan dalam G20 serta menyuarakan dan menyampaikan hasil-hasil komunitas badan pemeriksa kepada negara anggota G20 yang memiliki pengaruh signifikan sehingga dapat memberikan manfaat. Lebih lanjut, Ismayatun juga menyampaikan SAI 20 merupakan inisiatif pemerintah dalam upaya penyelenggaraan good governance yang lebih baik. Terakhir, Ismayatun juga menyampaikan bahwa antusiasme anggota SAI 20 yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap peran SAI dalam mendorong kolaborasi, kontribusi, percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. SAI 20 akan bersama membangun inklusivitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di komunitas badan pemeriksa maupun juga komunitas G20 untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tangguh dan bermanfaat. Demikian dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo. Baik, terima kasih rekan Geccio dari Tribun Flores atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Geccio dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ismayatun. Berikut liputannya untuk Anda. Engagement Group G20 yaitu Supreme Audit Institution 20 atau SAI 20. Teman-teman media, SAI 20 dibentuk sebagai inisiatif Presidensi Indonesia dalam G20 untuk SAI 20 supaya bisa berkontribusi terhadap komunitas G20 serta menyampaikan hasil-hasil komunitas badan pemeriksa keuangan kepada negara G20 yang pastinya memiliki pengaruh sehingga dapat memberikan manfaat. Teman-teman media, pada siang barusan saja saya membuka senior official meeting dan dilanjutkan nanti sampai dengan esok hari. Kehadiran secara fisik itu ada beberapa negara yaitu Australia, Brazil, India, Indonesia, Rusia, dan Saudi Arabia.
PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas yang kedua tahun 2021-2022 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Juni hari ini. Kegiatan ini pun diikuti oleh seluruh unsur DPD PDIP seluruh Indonesia. Rakernas ini dihadiri langsung oleh kader PDIP Joko Widodo yang juga Presiden Republik Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda dan tribunnews sekalian, selamat sore. Jadi hari ini PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas yang kedua tahun 2021 dan 2022 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, kegiatan ini pun diikuti oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Rakernas ini sendiri pun langsung tadi dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, selain itu juga tampak beberapa menteri yang hadir dalam Rakernas ini. Yang pertama tadi ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Nah, kemudian juga tampak hadir tadi Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Pramono Anung, kemudian hadir pula Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR Puan Maharani, dan beberapa petinggi-petinggi PDIP yang tampak hadir di lokasi. Nah, kemudian sebelum Jokowi membuka acara ini tadi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat menyampaikan pidato politik. Nah, dalam pidatonya Megawati mengingatkan kadernya agar tak berbicara soal polisi. Megawati bahkan secara tegas menyebut akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDIP bila membicarakan terkait dengan polisi. Menurut Megawati, kader yang masih bicara polisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara. Nah, kemudian Presiden kelima RI ini juga mengingatkan bahwa tidak ada sebutan koalisi di Indonesia. Pasalnya, kata Megawati, sistem tata negara telah mengatur soal sistem presidensial dan bukan parlementer. Ia menilai bahkan akan lebih cocok penyebutan kerjasama politik dibandingkan koalisi. Apalagi, kata Megawati, Indonesia tidak memilih Perdana Menteri, melainkan seorang presiden. Nah, dengan demikian, maka gabungan partai politik yang mengusung calon presiden lebih layak disebut kerjasama politik. Nah, bahkan tadi juga tribunneus sekalian, Megawati juga mengancam akan memecat kadernya yang melakukan manuver jelang pemilihan umum 2024. Megawati juga mengingatkan kadernya agar tak bermain dua kaki dalam pemilu 2024. Ya, bahkan tak segan-segan mengancam kader PDI Perjuangan yang bermain dua kaki. Ia pun meminta seluruh jajaran partai untuk tetap menghormati dan menilai perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Megawati bahkan menegaskan jika ada kader yang tidak sependapat atau melanggar arah itu, maka dipersilakan untuk mundur dari PDIP. Dan Megawati juga mengungkapkan keheranan karena hingga kini masih banyak perempuan yang belum terlibat aktif. Padahal saat ini sudah zaman yang demokrasi bebas aktif. Namun karena perempuan hanya dinilai sekedar melihat tanpa diminta berperan aktif. Nah, ia pun mengajak semua perempuan untuk terus bermimpi yang tinggi. Dan menariknya tadi tribunneus sekalian, dalam Rakernas ini hadir juga Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Pacul, yang mana tadi sempat bersalaman dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelum Rakernas dimulai. Karena sebelumnya hubungan antara Ganjar Pranowo dan Bambang Pacul diisukan retak atau renggang gitu. Dan momen pertemuan ini pun menarik sebab keduanya sempat bersalaman sebelum Rakernas dimulai. Baik, demikian rekan Firda dari Jakarta saya melaporkan. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyiapkan sederet kegiatan dalam rangka menyambut peringatan 100 tahun atau 1 abad organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengatakan hari ulang tahun NU resmi ditetapkan berdasarkan kalender Hijriyah yakni 16 Rajab. Ya, ini sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 lalu.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Naufal Lanten yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Firda dan juga Tribuners. Saat ini saya berada di area Gelora Bung Karno, tepatnya di Senayan Jakarta Pusat, dan di belakang saya ini adalah penampakan Hotel Sultan yang merupakan jadi tempat rapat yang dilakukan atau juga kegiatan menyambut peringatan hari lahir Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun. Nah, Firda dan juga Tribuners, dalam paparannya Gus Yahya yang merupakan The new Mitsubishi Xpander. Ride the life adventure. Be the life expander. Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa dalam menyambut peringatan hari lahir yang ke-1000 atau peringatan 1 abad PBNU ini adalah akan diikuti oleh sederet kegiatan yang terbagi dalam 9 klaster, yang diantaranya ialah Forum R20 atau Religion 20, yang merupakan forum dialog pemimpin agama sedunia. Dan kemudian juga yang kedua adalah Muktamar Fikih Internasional Peradaban. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tradisi Islam Nusantara. Kemudian yang keempat adalah kemandirian NU, dan yang kelima adalah NU Teknologi. Kemudian yang keenam adalah Pekan Olahraga NU, dan yang ketujuh adalah tokoh anugerah tokoh inspiratif. Kemudian yang kedelapan adalah pembentukan NU Abbas, dan yang kesembilan adalah resepsi 1 abad NU itu sendiri. Dan dalam paparannya, Gus Yahya mengatakan bahwa dalam agenda 9 klaster tersebut sudah dilaporkan dalam rapat pleno yang digelar pada hari ini. Dan juga beberapa kegiatan juga setelah dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia juga menjelaskan bahwa ini secara keseluruhan akan membangun sistem pengorganisasian yang mirip dengan pemerintahan dari pusat ke daerah. Kata Gus Yahya, ini merupakan bertujuan agar NU dapat bergerak secara sistematik nasional dalam berbagai bidang. Nantinya, Gus Yahya mengatakan bahwa NU akan punya sistem pendidikan nasional, sistem nasional kesehatan, hingga sistem dakwah Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia menambahkan juga bahwa sistem tersebut mulai berjalan, dan NU sendiri optimis akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dan Firda dan juga dari Tribuners diinformasikan bahwa pada acara R20 mendatang, NU rencananya bakal mengundang sejumlah pimpinan agama dunia untuk berkumpul dan membicarakan permasalahan yang terjadi terkait dengan keagamaan di dunia. Salah satu tokoh yang akan diundang adalah Paus Fransiskus yang ke-226. Kemudian juga NU akan melakukan fundraising yang dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan usaha-usaha yang bertujuan agar organisasi ini mempunyai sistem keuangan yang mandiri. Dan Firda dan juga Tribuners, informasi lainnya didapatkan bahwa salah satu pengurus yang merupakan bendahara umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, yakni Mardani Maming, dikabarkan juga menghadiri kegiatan ini. Sebagaimana disebutkan juga pada Senin malam bahwa Mardani Maming mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan perayaan 100 tahun perayaan ulang tahun Nahdlatul Ulama yang 100 tahun ini pada semalam tadi, dan juga disebutkan oleh Gus Yahya pada siang tadi bahwa Saudara Maming sendiri dikabarkan hadir, namun berdasarkan pantauan kami di lapangan, kami tidak melihat ataupun tidak nampak ada sosok Mardani Maming di lokasi saat kegiatan rapat Nahdlatul Ulama tersebut. Demikian Firda dan juga Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagaimana dipaparkan di konferensi pers tadi malam, itu kita ada 9 klaster. Itu yang dibahas hari ini tadi, Gus? Ya itu sudah jalan, bukan
sudah kita laporkan dalam pleno sebelum ini tentang itu. Jadi ini tinggal jalan aja, kita mulai ini kan sudah kick off. Oh iya. Sudah kick off, jadi ya, tinggal melaksanakan. Oke baik. Nah terkait ada lagi, Gus? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi keseluruhan ini kita membangun sistem pengorganisasian yang baru dengan model sedemikian rupa sehingga organisasi ini berfungsi dengan nalar yang mirip dengan pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Semuanya ini arahnya ini membangun sistem nasional di dalam berbagai bidang. Ya, nanti ada sistem nasional pendidikan, sistem nasional kesehatan, semua yang dilingkan NU. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah resmi menutup Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas tahun 2022. Dalam Rapimnas kali ini, PKS mengungkapkan kriteria bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 nanti. Tak hanya itu, PKS juga membeberkan beberapa upaya untuk menyongsong pemilu mendatang yang salah satu diantaranya membentuk koalisi dan mengupayakan agar presidensial threshold menjadi 0%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribunnews dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini saya Rizky Sandi Saputra melaporkan langsung dari venue digelarnya Rapat Pimpinan Nasional Partai Keadilan Sejahtera atau Rapimnas PKS tahun 2022. Sebagai informasi Firda dan juga Tribunnews, hari ini Rapimnas PKS sudah resmi ditutup setelah dibuka pada hari Senin kemarin, di mana dalam hasil Rapimnas PKS yang tahun 2022 ini, tadi Presiden PKS Ahmad Saiku membeberkan beberapa hasil, di mana diantaranya yakni kriteria bakal calon presiden yang nantinya akan diusung oleh PKS. Setidaknya ada beberapa poin begitu yang disampaikan oleh Ahmad Saiku untuk bakal calon atau kriteria bakal calon presiden yang akan diusung oleh PKS, di mana diantaranya tadi Ahmad Saiku menyatakan kalau nantinya presiden yang akan maksud saya sosok yang akan diusung yakni mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga pernah memimpin minimal di tingkat daerah gitu. Dan juga tadi Firda Ahmad Saiku menyatakan kalau figur atau calon presiden nantinya akan diusung merupakan dia yang terhadap ajaran agama begitu, dan ini mungkin berlandaskan pada asas Partai Keadilan Sejahtera maksud saya, yakni yang berasas pada keagamaan. Lebih lanjut Firda, tadi dalam sambutannya Saiku juga menyatakan hasil dari Rapimnas ini PKS akan mendahulukan pembentukan koalisi terhadap beberapa partai politik lain yang terdekat. Mungkin dirinya menyatakan akan menjajaki koalisi politik dengan Partai Nasional Demokrat yang akan dijalin mulai pada Rabu besok di Nasdem Tower begitu kita. Tak hanya itu, tadi juga Ahmad Saiku menyatakan kalau PKS akan mendesak dan juga melayangkan uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk menggagalkan rencana presiden threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang semula 20% menjadi 0%. Hal ini dilakukan, kata Saiku, untuk membuka peluang kepada beberapa partai lain dan juga membuka rencana adanya banyak poros gitu untuk pencalonan presiden di 2024 mendatang guna menghindari adanya politik polarisasi sebagaimana yang terjadi pada 2019 kemarin yang efeknya memang terasa di kalangan masyarakat hingga saat ini. Mungkin itu Firda yang bisa disampaikan, dan yang terpenting kata Ahmad Saiku pada waktu dekat
dalam waktu dekat dirinya akan mengunjungi beberapa partai politik untuk menjajaki mungkin kemungkinan koalisi begitu, Firly. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizky dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Rizky dari Presiden PKS Ahmad Syahiku. Berikut liputannya untuk Anda. Merespon berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se-Indonesia terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden, DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuro PKS, karena ranahnya memang ranah Majelis Syuro, baik dari kalangan internal maupun eksternal PKS, dengan kriteria sebagai berikut. A. Memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Yang satu itu. Yang kedua, berjiwa nasionalis dan religius. 3. Mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi. Keempat, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Yang kelima, berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa. Dan yang keenam, berkomitmen melayani rakyat. Itu jadi kriteria calon pemimpin ke depan yang PKS inginkan. Dan keempat, hasil Rakernas ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi mengatakan ibadah haji merupakan panggilan Allah. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri pelepasan jemaah haji asal Sultra yang dirangkaikan dengan mujahadah dan doa untuk melancarkan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi bertempat di Asrama Haji Kendari. Gubernur menyebut ibadah haji merupakan panggilan hati sehingga terkadang banyak orang yang memiliki rezeki berlebih namun tidak berangkat ke Tanah Suci. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews Sultra. Ada Ridwan Kadir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan bahwa pelepasan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi di Asrama Haji Kendari pada Senin 20 Juni 2022. Kegiatan tersebut dapat saya sampaikan dirangkaikan dengan mujahadah dan doa bersama agar nantinya jemaah haji asal Sultra bisa beribadah secara lancar hingga sampai kepulangan mereka ke tanah air atau Indonesia. Kegiatan tersebut juga digelar secara hybrid di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Selain itu dapat saya sampaikan pula terdapat 3 kloter jemaah haji asal Sulawesi Tenggara. Yang pertama kloter 6, kemudian kloter 7 dan kloter 8. Yang dimana dapat saya sampaikan untuk kloter 6 dan kloter 7 itu sudah berangkat ke embarkasi Makassar pada 21 Juni 2022 hari ini. Kemudian keesokan harinya kloter 6 dan kloter 7 akan berangkat langsung menuju ke Tanah Suci. Sementara untuk kloter 8 dapat saya sampaikan bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 besok itu akan berangkat ke embarkasi Makassar dan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 akan berangkat menuju Tanah Suci bersama dengan kloter atau jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Selain itu juga dapat saya sampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam sambutannya mengingatkan kepada para jemaah haji asal Sulawesi Tenggara agar meluruskan niatnya sebelum melaksanakan ibadah haji agar mereka fokus untuk beribadah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Kemudian selain itu juga Gubernur Sulawesi Tenggara mengimbau agar seluruh jemaah haji asal Sulawesi Tenggara agar menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan ibadah haji. Mungkin sekian dari saya, kembali ke rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ridwan Kadir dari Tribunnews Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Sebanyak 21 saksi yang terdiri dari camat, kepala desa hingga masyarakat Kabupaten Samosir dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana COVID-19 yang menjerat Sekda Samosir, Jabiat Sagala CS pada Senin 20 Juni. Belakangan diketahui 21 saksi yang memadati ruang sidang Cakra 8 tersebut dihadirkan oleh tim penasihat hukum para terdakwa untuk menjelaskan penyaluran bantuan makanan tambahan. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Henry Edison sempat menginstruksi ke majelis hakim dan bertanyakan apa saja yang ingin dijelaskan para saksi agar pemeriksaan tetap fokus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Gita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Ya, rekan Firda di studio dan Tribuners sekalian dapat diinformasikan bahwa sidang dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sekretaris Daerah Samosir, Jabiat Sagala, sempat berlangsung panas di Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, penasihat hukum terdakwa Jabiat Sagala dan rekan-rekannya menghadirkan 21 orang saksi, yang mana ke-21 saksi tersebut terdiri dari camat, kepala desa hingga masyarakat Samosir yang dihadirkan ke persidangan. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sempat menginstruksi majelis hakim dan meminta agar agar penasihat hukum terdakwa bisa menjelaskan apa saja alasan dihadirkannya ke-21 saksi tersebut ke persidangan. Penasihat hukum terdakwa lantas mengatakan bahwa dihadirkannya 21 saksi tersebut untuk menjelaskan terkait penyaluran ataupun pendistribusian bahan makanan tambahan yang mana dalam proyek penyaluran bahan makanan tambahan tersebut yang kini menjerat kliennya yakni Jabiat Sagala menjadi kesakitan di Pengadilan Tipikor Medan. Dalam sidang tersebut salah seorang saksi yakni Hari Naibaho selaku camat Setiotio menjelaskan bahwa dia membenarkan pihaknya menerima bantuan dari Pemda Samosir berupa bahan makanan tambahan yang berisi suplemen, vitamin, gula, dan telur. Ia mengatakan bahwa bahan makanan tambahan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui kepala desa, di mana masyarakat sendiri yang akan mengambil bantuan tersebut ke kantor kepala desa. Diinformasikan juga Firda dan Tribun News bahwa tidak hanya Jabiat Sagala saja yang diadili di perkara ini, ada 3 terdakwa lainnya, yakni Mayer Tamba selaku Kepala BPWD sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Gugus Tugas. Ada juga Sardos Sirumpea yang merupakan P2K kegiatan pemberian makanan tambahan tersebut, dan ada pula Santo Edi Simatupang yang merupakan Dirut PT Tarida Bintang Nusantara. Dalam dakwaan jaksa sendiri menyebutkan bahwa Jabiat diadili karena menyetujui digelontorkannya dana sebesar 1,8 miliar tanpa prosedur ataupun tidak melalui pengajuan RAB. Sehingga hasil audit akuntan publik menyatakan bahwa keempat terdakwa diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 944 juta rupiah. Jaksa penuntut umum sendiri menjerat keempat terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini di Pengadilan Tipikor Medan, keempat terdakwa masih terus menjalani persidangan. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan. Gita atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah viral di media sosial, Polsek Metro Barat menetapkan 2 pelaku penganiayaan kurir Shopee sebagai tersangka. Wakapolsek Metro Barat Ibtu EDS membenarkan pihaknya telah melakukan pengamanan terhadap 2 pelaku penganiayaan beberapa saat setelah kejadian atas nama Muhammad Jody Dewanda, 20 tahun, dan Rizky Suryawijaya, 21 tahun. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Indra Simanjuntak yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Ya, baik Firda dan Tribuners, Polsek Metro Barat telah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku penganiayaan kurir Shopee. Ini dari keterangan kepolisian yang kami terima, aksi pemukulan atau penganiayaan terhadap kurir Shopee ini berawal saat Sabtu lalu salah satu pelaku memesan barang di marketplace Shopee dengan sistem COD. Kemudian saat korban mengantar, itu pelaku tidak berada di rumah. Kemudian terjadilah chat atau perbincangan antara korban dan pelaku dan disepakati bertemu di depan rumah sakit Muhammadiyah Metro.
Kemudian saat bertemu, itu pelaku sendiri sempat membayar, kemudian salah satu rekan pelaku itu atas nama Jody menghampiri korban dan melakukan pemukulan. Nah, dari keterangan kepolisian, pemukulan itu karena ketersinggungan saat chat di mana korban mengatakan jika tidak mengerti sistem COD, lebih baik pelaku tidak menggunakan layanan tersebut. Nah, atas aksi pemukulan itu, korban sendiri mengalami patah satu gigi dan luka lebam di sekitar wajah. Nah, hingga saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polres Kota Metro dan dibidik pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian laporan dari Kota Metro Firda dan Ya, baik. Terima kasih rekan Indra dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakapolsek Metro Barat, Ibtu Edias. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kalau model video langsung nanti ya oleh karena kita belum pelajari sampai kaget aja. Cuma rekomendasi aja gitu. Kalau mau yang remote benar, ya saya harus lihat dulu. Siap. Saya ngerti dengan Nyetir sendiri, kesel! Bikin kalem, pesan Grab bisa kali. semua orang tapi ya minta narasinya biar jelas gitu. Jadi ada ketersinggungan aja gitu Pak, ketersinggungan dari pada pelaku ini kepada korban. Karena korban ini tersinggung dengan kata-kata tidak, dia hanya tamatan SMA. Ya, kalau model video langsung nanti ya oleh karena kita belum pelajari sampai kaget aja. Cuma rekomendasi aja gitu. Kalau mau yang remote benar, ya saya harus lihat dulu. Siap. Saya ngerti dengan semua orang tapi ya minta narasinya biar jelas gitu. dari pada pelaku ini. Si Kurir pelaku dengan korban ya kan ya. Jadi di situ si tersangka merasa tersinggung atas perkataan si pelaku. Hal apa yang dia kasih tahu itu sebenarnya tidak berat-berat benar sih, cuma mengatakan kalau nggak salah di situ kalau nggak punya uang jangan pesan secara online. Atau si COD ya. COD ya. Terus si tersangka ini, si pelaku ini. Saksi ahli di persidangan penipuan gelar akademik dan profesi dokter di Kota Jambi, Hosin Alfani, menyebut bahwa gelar diperoleh mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan. Sidang penipuan gelar tersebut melibatkan terdakwa Erayani alias Ahnaf maksud kami, yang terlibat dalam pernikahan sejenis di Kota Jambi berlangsung di PN Jambi. Ahli yang dihadirkan secara virtual tersebut merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti. Hosin menyebut bahwa gelar yang disematkan kepada seseorang harus melalui proses perkuliahan dan menyelesaikan beban pendidikan dengan pengakuan perguruan tinggi tempat menimba ilmu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Darwin Sejabab yang akan melaporkannya. Silakan rekan Darwin. Ya, rekan Firda dan pemirsa, kami sampaikan bahwa kasus pernikahan sesama jenis perempuan yang terjadi di Kota Jambi dan hari ini telah dilakukan persidangan terkait pemalsuan gelar akademik dan profesi dokter yang disematkan oleh terdakwa Erayani. Hari ini dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jambi. Nah, untuk hari ini pemirsa kami sampaikan yang memberikan keterangan adalah saksi ahli yang bernama Hosin Alfani yang merupakan pejabat di Kementerian Ristek Dikti, dan dari keterangan yang baik yang dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum serta hakim yang memimpin persidangan tersebut, disimpul dari pernyataan dalam persidangan tersebut bahwa setiap orang yang mendapatkan gelar diperoleh melalui beberapa tahapan di perkuliahan. Beberapa tahapan tersebut yakni setiap mahasiswa yang mendapatkan gelar tersebut
telah menyelesaikan beban kuliah yang diberikan sesuai dengan bidang ilmu yang dituntut, yang diemban oleh setiap mahasiswa. Nah, gelar tersebut nantinya diberikan oleh perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut mengabdi dan pada umumnya telah mengikuti perkuliahan dan disahkan melalui wisuda. Dari pada poin-poin yang disampaikan oleh saksi ahli tadi tersebut, untuk masa seseorang untuk mendapatkan gelar tersebut tidak dapat dipastikan berapa tahun. Hanya saja hal itu dipengaruhi daripada tingkat keilmuan seseorang atau tingkat kepintaran dan kemampuan seseorang untuk mendapatkan gelar tersebut. Sehingga gelar yang disematkan oleh terdakwa pada bingkisan yang pada saat melakukan pernikahan tersebut tidak bisa dipastikan apakah saat ditanyakan tadi apakah berapa lama bisa seseorang mendapatkan gelar tersebut. Dan di satu sisi tadi ada juga yang gelar yang disematkan oleh terdakwa berupa SART yang merupakan S.Art yang diakuinya sebagai sarjana seni, itu tidak dibenarkan oleh saksi ahli sebab sarjana seni menurut pengetahuan oleh saksi ahli tersebut mendapatkan gelar dengan singkatan SSN. Nah, dari jaksa penuntut umum tadi menyampaikan bahwa dari keterangan saksi tersebut dari keterangan saksi ahli tersebut diperoleh informasi bahwa apa yang disematkan oleh terdakwa pada gelar yang dimilikinya itu ternyata tidak benar. Bahkan dari persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa tersebut tidak pernah menduduki bangku kuliah ataupun hanya sebatas tamatan SMA. Kemudian daripada kuasa hukum tadi kami mewawancarainya bahwa dari pengakuan terdakwa kepada kuasa hukum menyebutkan bahwa pemberian gelar yang disematkan pada dirinya tersebut merupakan permintaan daripada orang tua korban yang menjadi kekasihnya, dan perkenalan mereka terjadi melalui aplikasi yang disebut atau yang bernama Tantan. Nah, perkenalan mereka itu berlangsung dan kuasa hukum tadi menyebutkan bahwa terdakwa ini memiliki suatu trauma terhadap laki-laki karena terdakwa ini merupakan bagian daripada keluarga broken home. Nah, ketika di aplikasi tersebut terdakwa memiliki kenalan dan yang menjadi korban atau pelapor dalam kasus ini telanjur sayang pada korban sehingga dia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai laki-laki. Dan akhirnya pada kasus ini dan mereka melakukan perkenalan dan pendekatan sampai ke jenjang pernikahan dan diketahui telah menjalin pernikahan selama 10 bulan. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa dari kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa yang meminta memberikan gelar dokter kepada terdakwa tersebut merupakan permintaan daripada orang tua korban, dibantah oleh orang tua korban sendiri. Bahkan orang tua korban atau ibu dari korban tersebut siap bersumpah bahwa dia tidak pernah meminta hal tersebut kepada terdakwa. Demikian untuk laporan hari ini, Firda dan pemirsa. Baik, terima kasih rekan Darwin atas laporan Anda mengenai update pernikahan sesama jenis di Kota Jambi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari JPU Kejari Jambi, Sukmawati, dan juga Ineng Sulastri, kuasa hukum terdakwa Rayani. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak, dia hanya tamatan SMA. Bu, yang salah satu gelarnya itu tidak benar yang SART itu. SART ya, yang dibenarkan itu SSN, Sarjana Seni. Tapi cara undang-undang itu nggak boleh, Mbak? Boleh dan tidak diakui di Universitas Indonesia. Undang-undang tentang akademik. Perguruan tinggi. Sudah dengar kan bulan Juni, hari Rabu. Dengarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa gelar dokter itu hanya boleh diberikan kepada mahasiswa yang keluaran dari universitas yang diakuin kemahasiswaannya. Apakah itu dibantah oleh terdakwa tadi? Tidak dibantah oleh terdakwa. Berarti dia mengakui bahwa itu tidak benar yang dilakukan. Dia mengakuin keterangan ahli tadi, dia mengakuin bahwa membenarkan. Terdakwa ini
kenal dengan korban itu di aplikasi Tantan. Nah, tak lama berkenalan, kurang lebih sebulan lah. Nah, si korban ini mengajak ke rumah orang tua si terdakwa. Nah, korban menyuruh terdakwa mengasih tahu korban bahwa dia dokter. Ternyata tidak. Nah, karena si terdakwa ini sudah terlanjur sayang katanya, jadi si terdakwa dan korban ini menjalin komunikasi untuk saling menikahi. Nah, supaya cepat dia untuk menikah, jadi si orang tua korban menyuruh bikin gelar itu, bukan kemauan terdakwa. Cuma terdakwa ngasih tahu dia memang tamatan. Nah, untuk cepatnya orang itu melangsungkan pernikahan, dibuatlah cepat-cepat souvenir itu. Bukan niat dari terdakwa untuk menyuruh membuat gelar-gelar itu untuk dipublikasikan ke souvenir. Itu semua dari keluarga korban sendiri. Terdakwa tidak punya apa-apa. Kasus pencurian cabai yang videonya sempat viral di media sosial di Pasar Grosir Ngeronggok, Kota Kediri berakhir dengan perdamaian. Polsek Kota Kediri yang menangani kasus tersebut memberikan restoratif justice kepada pelaku. Sudah sejauh ini usaha kita. Enervon ajak semua saling jaga. Jadikan Indonesia Sailan, 52 tahun, pedagang warga desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri telah memaafkan pelaku JY, 31 tahun, warga Grogol, Kediri. Perdamaian ini dilakukan dengan mediasi petugas dari Polsek Kota Kediri dengan menghadirkan korban dan pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Didi Masudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners sekalian. Di Kota Kediri beberapa hari yang lalu sempat viral kasus pencurian cabai atau lombok yang berlangsung di Pasar Grosir Ngeronggok. Nah, jumlah lombok yang dicuri ini sebanyak 4 kg. Jenis lomboknya lombok cabai merah besar. Dan ini harganya 1 kilogramnya 57.000, sehingga kalau ada 4 kg yang dicuri kerugiannya 228.000. Nah, karena kerugiannya terbilang kecil, sehingga petugas dari Polsek Kota Kediri melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Keduanya itu dipertemukan di Polsek Kota Kediri, kemudian setelah dilakukan mediasi, pihak korban kemudian memaafkan pelaku sehingga mencabut laporannya. Kejadian ini berlangsung di Pasar Grosir Ngeronggok saat pada siang hari. Jadi antara pelaku saudara JY dan korban saudara Sailan, keduanya sedang berbelanja di Pasar Grosir. Nah, kedua orang ini juga berprofesi sebagai pedagang peracangan di rumahnya masing-masing. Nah, pada saat Sailan lagi kulaan atau membeli lombok dan sayur-sayuran, dia kehilangan satu bungkus tas kresek warna merah yang berisi cabai merah besar sebanyak 40 kg. Nah, kemudian kejadian ini ternyata diketahui oleh seorang juru parkir yang ada di Pasar Grosir. Sehingga pelaku JY ini diamankan di kantor Pasar Grosir Ngeronggok. Nah, pada saat diamankan inilah yang kemudian ada masyarakat yang memvideo, kemudian mengunggah videonya di media sosial, sehingga kasusnya sempat viral di media sosial karena banyak yang memberikan komentar dan tanggapannya. Nah, karena pertimbangan kerugiannya yang kecil, sehingga baik korban ini kasihan karena si pelaku ini juga punya anak istri, sehingga diharapkan dengan memaafkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan kejadian ini juga sempat mengharukan karena pihak pelaku sempat
terharu atas ketulusan dari korban yang telah memaafkan kesalahannya dan sekaligus mencabut laporannya sehingga kejadian ini dilakukan restorasi justice oleh petugas Polsek Kota Kediri. Dan dari hasil penjelasan Kanit Sabara Polsek Kediri, jadi bahwa kejadian ini kemungkinan hanya salah paham saja karena kedua-duanya sedang berbelanja di pasar grosir Ronggo atau di tempat yang sama, kemudian terjadi kekeliruan mengambil barangnya. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Didi dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Sailan, korban pencurian cabai dan juga Kanit Sabara Polsek Kota Kediri, Ibtu Henry. Berikut liputannya untuk Anda. Antara pelaku dengan korban itu sama-sama kulaan sayuran, mungkin salah mengambil. Kemudian berhubung ada pelimpahan dari masyarakat, itu termasuk tindak pidana ringan. Sebelum dilakukan kasus dilanjutkan, kita lakukan mediasi. Ternyata setelah dilakukan mediasi, pihak korban memaafkan dan menyambut laporan. Jadi kita selesaikan secara restorasi justice. Selesai Pak ya? Kronologinya kan sama-sama ke pasar. Itu ternyata sama-sama beli lomboknya, sama-sama kulaan. Itu salah mengambil menurut keterangannya. Tapi ya tahu ya fakta-faktanya seperti itu. Kemudian dengan berhubung itu masih termasuk tindak pidana ringan, ya kita lakukan mediasi terlebih dahulu. Ternyata setelah dilakukan mediasi, pihak saya juga mempunyai anak keluarga, jadi saya untuk memaafkan si pelaku juga. Total ada berapa kilo ini cabenya, Pak? Sekitar 4 kilo, Pak. Ini 4 kilo. Kalau dirupiahkan berapa, Pak? Sekitar kalau rupiah sekitar 228 waktu beli itu. Itu memang Bapak penjual cabai, Pak, atau seperti apa, Pak? Saya waktu itu beli, Pak. Terus saya taruh di kosa, terus saya cari barang yang belum ada. Terus ternyata nggak ada. Ketahuannya gimana, Pak? Salah paham mungkin lah. Taunya cabenya waktu hilang sudah apa? Taunya sudah nggak ada, ternyata emasnya sudah ada di kantor. Oh, sudah diamankan masa? Sudah diamankan sama Pak Jukir di kantor. Oh, sempat di masa juga? Enggak, Pak Jukir membawanya ke dalam. Tenang, maksudnya tenang nggak begitu rame kantor. Tapi kenal sama si. Satu unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah di kawasan Puri Lavender, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, raib digondol maling. Kanit Reskrim Polsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 18 Juni. Pelaku pencurian tersebut, kata AKP Didin, berjumlah 2 orang. Saat itu salah satu dari pelaku berpura-pura untuk meminta garam dapur ke pemilik rumah dan pelaku lainnya menunggu di dekat rumah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reynaldi. Ya, baik Firda, selamat sore rekan Tribuners. Jadi kejadian pencurian motor tersebut pada hari yang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 kemarin itu di perumahan Puri Lavender di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi saat itu terdapat 2 pelaku. Jadi salah satu pelakunya bermodus untuk meminta garam dapur kepada pemilik rumah yang juga pemilik motor tersebut. Jadi saat itu salah satu pelaku meminta garam dapur kepada asisten rumah tangganya yang berada di depan rumah. Jadi memang yang punya rumah tersebut ataupun pemilik motor itu memang sedang berada di rumah, tepatnya di dalam kamar, dan kejadian itu tepatnya pada sore hari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat itu memang
kedua orang pelaku yang tidak dikenal itu meminta garam dapur kepada asisten rumah tangga, dan asisten rumah tangga tersebut tidak memberitahukannya kepada pemilik rumah bahwa ada orang yang tidak dikenal di depan rumahnya. Jadi ketika asisten rumah tangga tersebut masuk, langsung dalam sekejap pencuri tersebut langsung membawa kabur motor dengan motor berjenis Honda Beat warna hitam. Jadi untuk di perumahan Puri Lavender ini sendiri terdapat 3 akses pintu masuk utama yang selalu dibuka. Menurut korban itu memang akses tersebut langsung menuju ke arah jalan raya dan memang selalu dibuka di setiap harinya. Jadi untuk kelanjutan kasus ini dari pihak kepolisian Gunung Putri juga memang sudah menindaklanjuti. Jadi untuk beberapa data lainnya sudah diproses di kepolisian Gunung Putri seperti BPKB dan STNK milik korban sudah diproses, dan untuk kelanjutannya 1 minggu kemudian dari pihak kepolisian Gunung Putri akan memblokir nomor pajak untuk motor tersebut. Jadi untuk saat ini memang menurut pengakuan dari korban di perumahan Puri Lavender ini karena beberapa kali terjadi pencurian motor seperti kejadian kemarin. Jadi memang dari korban ini sendiri dia berharap bahwa untuk pengamanannya juga bahkan dengan pintu-pintu masuk. Tada! Udah ganti kimono. Kayak tempat spa ya? Bukan tempat spa. Jadi so far mata aman, telinga aman, hati aman. Ingin bisa lebih dibatasi lagi, seperti itu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ray dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi premanisme terjadi di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Preman melakukan pemalakan terhadap 2 sopir truk pengangkut bibit sawit. Terduga pelaku premanisme ini yang telah diamankan yakni berinisial GP, 30 tahun, warga Kecamatan Binduriang, Rejang Lebong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih Saudara Firda. Baik Tribuners, aksi preman palak 2 sopir truk di Jalan Lintas Curug Lubuk Linggau, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saat itu 2 orang supir ini membawa bibit sawit dari kota Lubuk Linggau menuju Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara, sekitar pukul 12 siang. Sekitar pukul 15 siang, 2 orang supir truk ini diikuti oleh orang tak dikenal setelah jembatan 2 dari Kecamatan Padang Ulak Tanding. Lalu, setelah melewati jalan yang menanjak, 2 orang supir ini diberhentikan secara paksa dengan menghalangi jalan truk. Kemudian supir truk diminta menepi di pinggir jalan, tepatnya di depan Masjid Al-Munawwarah di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Antar sopir dan pelaku sempat terjadi cekcok mulut. Sopir juga diancam dengan senjata tajam. Keduanya juga terlibat negosiasi. Sopir dari pihak Agro Group diminta uang sebesar Rp500.000 untuk 1 unit kendaraan. Sopir kami mengambil inisiatif dengan bernegosiasi dalam posisi yang tertekan. Sopir kami juga mendapatkan ancaman, kata Udeng Zainal Kamal selaku Direktur Humas dari PT Agro Group Lubuk Linggau. Ia melanjutkan, jika tidak membayar, sopir diminta untuk putar kembali ke Lubuk Linggau dan tak boleh lewat. Akhirnya setelah bernegosiasi dengan orang tak dikenal ini, sopir truk kami hanya memiliki uang makan saja. Orang tak dikenal ini mau diberikan uang sebesar Rp50.000 untuk 1 truk. Dengan kesempatan mobil truk harus memiliki tanda pengenal. Namun sisa dari Rp450.000 untuk 1 truk harus dibayarkan saat truk kembali ke Lubuk Linggau, ujar Udeng Zainal Kamal. Stempel yang bertuliskan PB ini merupakan singkatan dari Pelindung Binduriang. Terduga pelaku menggunakan cetakan bertuliskan PB dan pilok berwarna putih, lalu menempelkan di bagian belakang bak truk. Alasan pihak korban belum melaporkan saat kejadian, pihak Agro Group mengungkapkan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut lantaran kecewa. Sebelumnya, kejadian ini tak hanya sekali dialami oleh pihaknya. Driver atau teknisi kita bawa mobil pick up. Posisi saat itu sama kejadiannya saat dipukul driver kita, terjadi negosiasi juga, diberikan penanda dan melaporkan
di Polsek PUT sekitar awal tahun 2021, namun belum ada tindak lanjut, kata Udeng Zainal Kamal. Lanjut Udeng, akhir 2021 sekitar bulan Oktober hingga November, pihaknya juga mengalami hal yang sama. Waktu itu drivernya berbeda, jadi teknisi atau driver kita sempat melakukan perlawanan, lalu semua barang berharga milik driver dirampas baik handphone maupun uang. Sama kita juga melapor ke Polsek PUT, ucap Udeng Zainal Kamal. Udeng menambahkan, untuk driver ataupun supir pihaknya sudah 9 kali mengalami aksi premanisme di kawasan tersebut. Baik dari bagian teknisi, ekspedisi, dan layanan servis sudah mengalami. Sempat kecewa Pak, sudah membuat 2 laporan. Makanya kita tag di Facebook aja kejadian ini ke polisi setempat, jelas Udeng Zainal Kamal. Sopir buat laporan resmi usai pelaku diamankan. Kapolsek Sidang Kelingi Ibtu Helnita mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Kami juga masih menunggu laporan resmi dari pihak korban, kata Ibtu Helnita kepada tribunmunglu.com pada Sabtu 18 Juni 2022. Helnita mengungkapkan, pihaknya baru berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku, malahkan 2 sopir truk yang sempat viral di media sosial itu. Baru 1 orang yang diamankan, pengakuan sementara ia tak beraksi sendirian, ujar Ibtu Helnita. Sementara, Udeng Zainal Kamal mengatakan saat terduga pelaku diamankan pada Sabtu 18 Juni 2022 kemarin, sekitar maghrib, sopir kami mendatangi Polres Rejang Lebong untuk membuat laporan resmi, ucap Udeng Zainal Kamal. Lanjut Udeng, untuk proses hukum, selanjutnya pihaknya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Kami serahkan proses hukum ke pihak kepolisian, ujar Udeng Zainal Kamal. Sebelumnya, aksi pemalakan 2 orang sopir truk ini sempat viral di media sosial. Sebuah video dengan dugaan aksi pemalakan kendaraan angkutan barang oleh oknum preman beredar di jejaring media sosial Provinsi Bengkulu. Kasus dugaan pemalakan oleh preman jalan yang sering beraksi kembali terjadi di Jalan Lintas Curug Lubulingga, tepatnya di Kecamatan Pinduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Video berdurasi 18 detik tersebut sempat viral di media sosial Facebook yang diunggah oleh masyarakat. Pria tersebut menggunakan alat stempel dan cat pilok berwarna putih di salah satu truk. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook @anugrah_alam_lestari pada Jumat 17 Juni 2022. Dalam unggahan itu, ia menjelaskan secara singkat kejadian tersebut. Aksi preman Binduriang pada Jumat 17 Juni 2022 sekitar pukul 3 siang, 2 unit truk Center Agro Group melintas daerah Binduriang tepat di kepala curug, mobil dikejar pelaku dan dipaksa berhenti. Isi postingan video itu. Lanjut penjelasan video, setelah berhenti, pelaku berjumlah 3 orang memaksa supaya bak mobil dipasang stiker PB dan harus membayar 1 juta untuk 2 mobil, namun sopir menolak karena tidak ada uang. Dan pelaku mengatakan kalau tidak dipasang, stiker mobil tidak boleh lewat. Dan setelah sopir memohon, diterima juga uang sebesar Rp50.000 per mobil karena itulah uang makan sopir yang ada saat itu. Lanjut dalam video. Dalam unggahan itu, ia juga meminta Kapolres Rejang Lebong menindaklanjuti dan Bapak Kapolda Bengkulu mohon dibantu penderitaan para sopir. Jika diperlukan, sopir membuat laporan polisi, kami siap. Terima kasih penjelasan dari unggahan video itu. Sementara itu, sejak diunggah ke media sosial Facebook, video tersebut mendapatkan 43 komentar dan sudah 25 kali dibagikan. Modus Y, pasang stiker, sudah hari-hari mereka memeras para supir. Itulah kerja mereka, tangkap saja, jangan kasih ampun, dor, komentar dari akun @jumiri. Masalah cap sudah terjadi sejak dahulu kala tanpa ada penindakan sehingga terjadi sampai saat ini. Cepat viral biar ada penindakan, tulis @agusbae. Baik, sekian Saudara Firda laporan dari tribunbengkulu.com. Baik, terima kasih rekan Panji dari Tribun Bengkulu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Tangerang menolak penangguhan penahanan dokter muda pembakar bengkel di Kota Tangerang, Mary Anastasia, 30 tahun, yang menewaskan satu keluarga. Sebagai informasi, Mary Anastasia sekarang tengah menjalani masa tahanan di Lapas Wanita Kota Tangerang sejak 7 Juni lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Yuliarti saat sidang di PN Tangerang, Kota Tangerang pada Senin 20 Juni. Informasi lebih lengkapnya terkait sidang ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Firda atas kesempatannya dapat melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada hari Senin 20 Juni 2022 kemarin. Mary Anastasia, 30 tahun, terduga pelaku kebakaran maut yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2021 silam yang telah membakar satu bengkel yang berisi satu keluarga dan menewaskan 3 orang, yaitu ED, LI, dan juga pastinya semasa hidup yaitu LE. ED dan LI sendiri merupakan orang tua dari LE yang tewas di dalam kebakaran maut pada tanggal 6 Agustus 2021 silam.
Nah, dari informasi yang didapatkan dari kegiatan tahun lalu, memang Mary Anastasia ini tengah hamil muda, yaitu sekitar 3 bulan saat dirinya melakukan aksi yang sangat kejam tersebut, yaitu membakar bengkel milik pacarnya karena cekcok yang dia alami keduanya, yaitu korban LE yang semasa hidup dinilai oleh Mary tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya dan akhirnya berujung pada pembakaran yang menewaskan ketiganya. Dan pada hari Senin kemarin, Mary kembali melanjutkan sidangnya, yaitu sidang yang menjadwalkan membawakan saksi yang meringankan terdakwa. Dan dalam pantauan tribunjakarta.com pada hari Senin kemarin, Mary dalam sidangnya dihadirkan secara fisik atau offline sambil membawa buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki dan masih berumur 2,5 bulan itu. Dan dari informasi yang didapatkan dari kuasa hukum terdakwa, yaitu Dosma Roha Sijabat, bahwa Mary sendiri ini telah dijebloskan ke Lapas Wanita Tangerang pada tanggal 7 Juni 2022 kemarin. Nah, dari situ Mary mengaku kalau misalnya dirinya kesulitan untuk bisa menengok ataupun merawat anaknya yang berjenis kelamin wanita tersebut karena dalam keadaan di lapas. Jadi sehingga waktu pekan lalu Dosma sendiri telah mengajukan kepada Majelis Hakim dan juga kepada Kejaksaan Kota Tangerang bahwa terdakwa ini bisa melakukan hukumannya dalam rumah atau tahanan kota sehingga ia bisa memberikan susu atau memberikan ASI kepada anaknya tersebut. Namun pada tanggal 20 Juni 2022 kemarin, Ketua Majelis Hakim yaitu Yuliarti menolak permintaan dari jaksa dan maksud kami dari kuasa hukum karena dinilai dalam lapas sendiri sebenarnya khusus untuk ibu hamil ataupun ibu yang menyusui bisa diperbolehkan untuk membawa anaknya masuk ke dalam lapas. Balik lagi di Perbincangan Podcast bareng gue JT dan Pak Chandra. Nah, kalau customer service sendiri itu apakah memang di standby-kan 24 jam atau ada waktu-waktunya nih Pak Chandra? Sekarang sih kita lebih ke office hour ya. Jadi jam 8 sampai jam 5. Cuman nggak untuk kemungkinan kita balas lah mungkin sampai jam atau untuk makanan ataupun merawat anaknya yang baru dilahirkan di dalam lapas. Jadi tidak ada alasan untuk terdakwa bisa bebas dari tahanan tersebut dan menjalankan hukuman kota yang karena alasan tersebut, sehingga dengan terpaksa Mary juga harus membawa anak ke dalam lapas secara bergantian ataupun secara berkala sesuai dengan jadwal yang diberikan pada lapas untuk memberikan ASI dan merawat anaknya tersebut. Juga sebagai informasi juga, anaknya ini yang berjenis kelamin perempuan ini tidak ikut menjalankan hukuman penjara seperti ibunya, namun hanya sesekali menengok dan diantarkan oleh kerabat orang Mary untuk diberikan ASI dan memenuhi kebutuhan sang bayi. Nah, di dalam sidang lanjutan kemarin juga terdapat beberapa fakta yang dikumpulkan oleh tribunjakarta.com berdasarkan dari keterangan saksi yang meringankan, yaitu petugas setempat bernama Sulaisi. S ini atau petugas setempat yang melihat kejadian langsung saat kebakaran terjadi mengaku kalau misalnya terdakwa Mary memang ternyata sempat ingin masuk ke dalam kobaran api karena alasannya ingin membantu ataupun memadamkan api yang berkobar saat besar tersebut dan menyelamatkan keluarga dari pacarnya, yaitu PD, LI, dan juga LE. Namun hal tersebut diberhentikan oleh saksi tersebut, yaitu ketua RT setempat berinisial S, untuk melindungi nyawa dari si Mary atau terdakwa itu sendiri. Jadi Dosma sendiri yaitu selaku kuasa hukum menyatakan kalau misalnya saudara Mary ini tidak ada niatan untuk sama sekali membunuh ataupun menghanguskan bengkel milik pacar tersebut. Kendati demikian, penyelidikan ini masih terus dilanjut oleh Ketua Majelis Hakim setempat. Jadi putusannya untuk sementara terdakwa masih menjalani masa hukuman kurungan di dalam Lapas Wanita Tangerang. Begitu dapat dilaporkan langsung dari PN Tangerang, Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Ega dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara atau keterangan dari kuasa hukum terdakwa Dosma Roha Sejabat. Berikut liputannya untuk Anda. Sebenarnya dari yang saksi kunci sebelumnya itu dari tetangga yang nempel dengan lokasi kejadian, yaitu tukang sayur. Dan sekarang adalah Bapak RT. Ya, Bapak RT ini mengetahui benar dan dialah satu-satunya manusia, satu-satunya pihak yang menyelamatkan saudari terdakwa pada saat kejadian itu. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa Pak RT inilah salah satu yang tidak pernah di BAP. Ya, karena keterangannya tadi itu sangat singkat ya, tapi padat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengetahui memang pada saat mobil datang. Tidak mengetahui memang pada saat saudari terdakwa memindahkan mobil dan korban yang namanya Leon masuk ke dalam yang membawa bensin. Tapi dia mengetahui sebelum api hebat ya, terbakarnya semakin menjadi, dia langsung lari dari rumahnya karena hanya jarak 100 meter dari rumahnya ke lokasi. Ya, dan dia mengetahui juga benar bahwa pada saat dia datang sebelum damkar datang, sebelum warga ramai sekali. Jadi dia melihat dan itu sumber apinya itu memang tetap itu adalah dari dalam, seperti video yang kita lihat yang dipublish di media dan juga dihadirkan di persidangan. Ya, dan upaya-upaya yang dilakukan Bapak RT adalah yang pertama, dia Puluhan pembeli tanah di Desa Parakan, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor meminta uang atas jual beli tanah di wilayah Parakan 1 dan 2. Puluhan pembeli tanah ini bahkan menggeruduk langsung rumah sang penjual tanah yang diketahui bernama Acep Sudrajat pada Sabtu 18 Juni. Salah satu perwakilan warga dan pembeli tanah, Desi Ismawanti, mengatakan kedatangan yang sudah direncanakan ini untuk menuntut uang miliknya dan para pembeli tanah lainnya segera dikembalikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik. Terima kasih Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya. Dapat kami jelaskan bahwasanya puluhan warga Desa Parakan, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, pada beberapa hari lalu mendatangi salah satu rumah penjual tanah di wilayah Desa Parakan 1 dan Parakan 2, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Sekira puluhan pembeli tanah tersebut mendatangi langsung rumah penjual tanah untuk menuntut uang pembayaran atas jual beli tanah yang dilakukannya pada beberapa waktu yang lalu. Perlu diketahui oleh Tribuners ataupun rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya puluhan warga yang mendatangi rumah penjual tanah yang diketahui bernama Acep Sudrajat ini terhitung ada yang baru membeli tanah di Acep Sudrajat, pun ada yang lama membeli tanah kepada Acep Sudrajat. Dan salah satu yang kami bisa gali informasinya itu salah satu pembeli tanah kepada Acep Sudrajat pada tahun 2019. Artinya sudah 3 tahun yang lalu pembeli tanah atas nama Desi Ismawati ini membeli tanah kepada Acep Sudrajat yang luasnya itu diketahui seluas 100 meter dengan harga 40 juta rupiah. Namun dalam perjalanan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, Desi Ismawati tersebut sampai saat ini tidak memiliki akta jual beli dalam ataupun dalam penjualan tanah oleh Acep Sudrajat ini. Menurut keterangan darinya bahwasanya dirinya sempat dijanjikan oleh Acep Sudrajat akan diberikan AJB ketika DP sebesar 10 juta rupiah itu sudah masuk kepada Acep Sudrajat. Dan dia pun menyanggupinya dengan membayar DP 10 juta rupiah. Namun ketika sudah dijanjikan akan mendapatkan AJB, pihak Acep Sudrajat melalui pihak marketingnya tersebut tidak memberikan AJB hingga tanah yang seluas 100 meter yang dibeli oleh Desi ini pada tahun 2019 dilunasi olehnya. Dan bahkan puncak kekesalan dari Desi Ismawati tersebut terjadi pada tahun 2021 di mana dirinya membatalkan proses jual beli tanah.
Namun perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, menurut keterangan dari Desi ini, pihak Acep Sudrajat sudah berikhtiar baik dengan mengganti uangnya sebesar 9 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Jadi jika ditotalkan pada kunjungan Desi Ismawati ini ke rumah Acep Sudrajat itu untuk menuntut uangnya sebesar 30 juta rupiah. Namun pembeli lainnya pun hampir senasib dengan Desi Ismawati, di mana para pembeli lainnya pun sudah masuk DP kepada Acep Sudrajat berkisar nominalnya. Ada yang 10 juta rupiah, kemudian ada yang 7.500.000, kemudian ada yang sampai mencapai angka 60 juta rupiah. Jadi perlu diketahui oleh Tribuners lainnya bahwasanya Acep Sudrajat ini tidak hanya menjual tanah kepada warga Ciamas saja, namun pada saat puluhan pembeli tanah di Acep Sudrajat ini berasal dari berbagai wilayah, termasuk wilayah Bojonggede, kemudian dan wilayah kota Jakarta. Dan dalam penjualan yang dilakukan Acep Sudrajat ini, pihaknya tidak hanya menjual tanah saja, tapi pihaknya menjanjikan ataupun menjual tanah plus bangunan dengan luas 100 meter. Dan hal itu diakui oleh para pembeli tanah menjadi suatu dorongan pihaknya ingin sekali membeli tanah di Acep Sudrajat. Padahal menurut keterangan dari Desi dan keterangan dari penjual tanah lainnya, bahwasanya ketika sudah sampai di lokasi penjualan ataupun di lokasi tanah yang dia beli di Acep Sudrajat ini, ternyata tanah yang dibelinya itu yang seluas 100 meter ini sudah tumpang tindih dengan penjual ataupun dengan pembeli tanah lainnya kepada Acep Sudrajat. Nah, hal ini pun turut disorot oleh puluhan pembeli yang kebetulan langsung datang menggeruduk ke rumah Acep Sudrajat bersama dengan jajaran Kapolsek Ciamas, kemudian pihak aparatur desa setempat dan pihak perwakilan RT RW wilayah Parakan, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Nah, dari hasil penggerudukan ataupun kunjungan puluhan pembeli tanah di Acep Sudrajat ini disetujui ataupun dibuatkan surat persetujuan di mana Acep Sudrajat harus mengganti uang dari puluhan pembeli ini yang kemarin dihitung oleh para puluhan pembeli tanah berkisar di angka 800 juta rupiah. Namun dari angka 800 juta rupiah itu pun tidak pas. Bu, Ya, kopi satu. nih biar melek. Kemanisan, malah ngantuk. Kopinya udah nyampur gula. Nyampur kopi dan gula itu di gelas, bukan di saset. Sejatinya kopi, gulanya terpisah. Manisnya bisa diatur. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Rasa tubruknya mantap. Tubrukers. Angka untuk para pembeli tanah di Acep Sudrajat ini, jika ditotalkan Acep Sudrajat harus mengganti uang para pembeli tanah terhadap dirinya itu sebesar 2 miliar. Nah, dari kunjungan puluhan pembeli ini sudah disetujui bahwa dalam waktu 6 bulan Acep Sudrajat harus mengganti uang yang sudah masuk kepada dirinya dari puluhan pembeli tanah kepada dirinya. Dan kami pun coba berinteraksi langsung dengan penjual tanah yang dalam hal ini Acep Sudrajat, bahwasanya dirinya menyanggupi tuntutan yang diberikan kepada dirinya oleh puluhan pembeli tanah di wilayah Desa Parakan 1 dan Parakan 2, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Bahkan dalam pertemuan kemarin kami sempat memperhatikan bahwasanya Acep Sudrajat menyanggupi untuk menjaminkan aset-aset pribadinya untuk mengganti uang yang sudah masuk kepada dirinya yang kemarin dihitung tersebut berkisar di angka 800 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Bahkan dengan tegasnya Acep Sudrajat, jika dalam waktu 6 bulan itu tidak bisa menyanggupi
permintaan dari puluhan pembeli tanah, dirinya siap untuk diproses hukum selanjutnya. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya hingga saat ini di Polsek Ciamas Kabupaten Bogor, menurut keterangan dari salah satu pembeli tanah yakni Desi Ismawati yang sudah kami sebutkan itu, saat ini sudah ada sekitar 40 laporan polisi dari pembeli tanah atas nama Acep Sudrajat di Polsek Ciamas Kabupaten Bogor. Kemudian kami pun mengonfirmasikan hal ini kepada pihak pemerintah desa setempat yang dalam hal ini Desa Parakan, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Nah, menurut keterangan dari Kepala Desa Parakan, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, bahwasanya penjualan tanah yang dilakukan oleh Acep Sudrajat ini tidak mempunyai izin, baik terlebih itu izin soal lingkungan. Dan pihaknya pun, maksud kami dan pihak desa baru mengetahui bahwasanya penjualan tanah yang dilakukan Acep Sudrajat ini ketika beberapa waktu puluhan pembeli tanah Acep Sudrajat melakukan mediasi di kantor desa. Nah, dia pun berharap untuk permasalahan jual beli tanah yang dilakukan Acep Sudrajat kepada puluhan pembeli ini segera diselesaikan dan disetujui oleh Acep Sudrajat bahwasanya dalam waktu 6 bulan bisa mengganti uang yang sudah masuk kepada dirinya. Begitu Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih dari Bogor, saudara, puluhan warga kampung Sampora, Kelurahan Nanggewer, Mekar, Kecamatan Cibinong, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, maksud kami, mendatangi kantor Bupati Bogor pada Senin 20 Juni. Hal ini terkait audiensi yang dilakukan persoalan akses jalan yang akan ditutup dan inovasi ditutup oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Bogor. Warga datang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat memenuhi undangan audiensi dari PLT Bupati Bogor yang merupakan balasan surat dikirimkan kuasa hukum Kampung Sampora. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi memang puluhan warga Sampora ini mendatangi kantor Bupati Bogor yaitu terkait dengan akan dilakukannya audiensi dengan Bupati terkait penutupan akses jalan di Kampung Sampora, di mana yang akses jalan tersebut yaitu melalui atau melintasi area dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Bogor. Nah, di mana pada siang hari atau pagi hari sebelumnya itu sempat ada bersitegang antara warga dengan petugas keamanan yang diturunkan oleh BRIN untuk menutup akses tersebut. Nah, warga ini secara spontan itu kaget karena tidak adanya pemberitahuan kepada warga akan melakukan penutupan akses jalan yang di Kampung Sampora tersebut. Kemudian puluhan warga itu akhirnya bisa selesai dengan pihak keamanan dan pada sore hari tersebut itu datang ke kantor Bupati untuk melakukan audiensi. Audiensi tersebut dilakukan sekira pukul 15.30 hingga lebih dari pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, adapun hasil dari audiensi tersebut menurut PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan yaitu didapatkan solusi yang diantaranya adalah akan diberikan akses jalan lain yang akan diperbaiki untuk warga Sampora. Kemudian warga Sampora akan diberikan lapangan untuk sarana olahraga yang dimana menurut PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan area BRIN itu memang harus dijaga sterilisasinya dan harus dalam dijaga privasinya, begitu rekan Firda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor Amar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum Kampung Sampora, Eka Jumainar. Berikut liputannya untuk Anda. Eka Jumainar SH. Eka Jumainar SH. Jumainar SK. Oke. Ibu sebagai apa, Bu? Kuasa hukum warga Sampora. Oke. Ini terkait apa sih, Bu, ke sini? Rencana penutupan jalan oleh pihak BRIN. Oke. Kemudian lingkungan Sampora itu. Oke. Kemudian mendatangi kantor Bupati ini kenapa?
karena ada undangan dari PLT Bupati minta audiensi. Dan undangan ini pun tidak ada keluarga disampaikan untuk undangan resminya ya. Maksudnya kita tahu pun dari pihak lurah, bahwasanya ada audiensi hari ini di sini. Bahkan saya yang ngirim surat ke sini untuk minta audiensi, tidak dibalas ke saya, malah dibalas ke lurah. Ini ada apa ini? Berarti ini memang undangan dari Bupati? Bupati ya. Oke. Karena memang kita suratin. Oh, suratin. Untuk di sini nanti bertemu dengan pihak BRIN juga atau dengan Bupati saja, Bu? Seharusnya PLT Bupati bersama pihak BRIN. Seharusnya pihak BRIN harus hadir dalam hal ini. Karena mereka kan dari pagi kan ada kejadian dari pagi mau dia diturunkan ratusan aparat personil TNI Polri. Dan setelah kita tinjau ulang, mereka punya suatu tugas, minta perlihatkan suatu tugas, tak ada suatu tugasnya. Nama memperlihatkan, tapi tak ada dong. Nah, akhirnya untuk tindak lanjutnya kita laporkan itu ke Mabes Polri, di Propam Mabes Polri dan di Propam Mabes TNI Angkatan Darat. Tapi ini udah diterima dengan pihak Bupati? Ini kita lagi menunggu, bahwasanya kita kan ada audiensi jam 15 asar ini, kita lagi menunggu untuk masuk ke dalam. Selain bawang merah yang mengalami kenaikan harga, cabai di sejumlah pasar ikut mengalami lonjakan. Seperti diakui oleh Maria Sampai, pedagang cabai di Pasar Tenguyun, Kota Tarakan. Harga jualnya sendiri per kilogram untuk cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogramnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait harga cabai di Kota Tarakan, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Firda, saya laporkan beberapa pekan terakhir terjadi kenaikan harga cabai dan bawang merah di Kota Tarakan. Tepatnya di beberapa pasar seperti di Pasar Tengguyun, Pasar Gusar, dan di Pasar Kelurahan Kampung Empat. Seperti diakui salah seorang pedagang, yakni Maria Sampai, penjual cabai di Pasar Tengguyun sendiri, kenaikan sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir, khususnya untuk cabai ya. Sementara untuk bawang merah sudah terjadi sekitar sebulan lamanya. Untuk cabai sendiri seharusnya dijadwalkan pekan ini tiba, namun hingga Senin kemarin tidak ada tiba di Tarakan, sehingga itu menjadi sebab terjadinya kekosongan, sehingga yang ada saat ini adalah stok cabai yang merupakan stok lokal dari Kelurahan Karungan sendiri, dan harga jualnya berbeda dengan harga jual yang didatangkan dari Sulawesi Selatan. Untuk harga jual cabai sendiri yang dari stok lokal mencapai sekitar Rp120.000 per kilogram pantauan hingga Senin kemarin. Kemudian untuk cabai dari luar, dari Sulawesi, jika sudah tiba, diperkirakan harganya baru bisa turun hingga di kisaran Rp70.000 per kilogram sendiri. Sementara itu, Elang Buana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, mengakui dan membenarkan bahwa ada terjadi kenaikan harga cabai. Ini dikarenakan pasokan harga yang dibeli oleh penjual cabai di pasar sudah mengalami kenaikan dari pemasok yang ada di Kota Tarakan. Ia pun mengatakan bahwa memang selama ini total sekitar 15 ton per minggu khusus yang dihasilkan di Tarakan, namun angka itu tidak cukup, dan memang itu juga dibagi dengan beberapa wilayah yang ada di Kaltara, karena ada juga pengiriman keluar Tarakan dan dikirim ke beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian faktor lainnya adanya kondisi cabai ini, yakni memang di Tarakan lahan sangat luas, namun tidak ada penggarap atau SDM yang bisa menggarap secara maksimal lahan di Tarakan. Berbeda dengan di Jawa dengan jumlah penduduk, misalnya dalam satu kabupaten mencapai 2 juta orang, dengan kondisi lahan sempit namun mereka masih bisa memaksimalkan. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andi dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai oleh rekan Andi dari penjual cabai Maria Sampai dan juga Elang Buana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Saya mau nanya, harga cabai sekarang berapa, Bu? Per kilonya? Apa itu? Harga cabai. 100. Nah, kalau Ibu jual harga berapa, Bu? Sudah? 120. 20. Ya. Dari modal berapa tuh belinya, Bu? Modalnya 100. Bu, ini kesan saya lihat ada sedikit stoknya agak sedikit kurang, apakah memang stok kosong atau gimana, Bu?
Tokonya kosong. Itu kosongnya dari mana, Bu? Hah? Kosongnya dari petani atau dari mana, Bu? Dari petani lah. Sudah berapa lama, Bu, kosong? Baru-baru mungkin ada baru Senin, per hari begitulah. Ada 1 minggu atau 2 minggu, Bu? Belum 1 minggu. Ada sudah 1 minggu sama. Tapi di tingkat pedagang malah naik, ya kan? Artinya kita artinya begini, apakah petani itu menikmati? Padahal mereka katanya kapal saya harganya tetap, bahkan cenderung kemarin menurunkan 2.000 katanya dalam 1 kilo. Kemudian di pasar nanti dibelah-belah gitu. Karena memang harga psikologis seperti itu. Biasalah kalau kita menjelang Lebaran, ini kan menjelang Idul Adha juga kan. Itu seperti itu. Padahal di tingkat produsen, di petani, di peternak nggak ada kenaikan. Tapi Pak, kalau untuk cabai kita Pak, kan biasanya kan kita kan datangkan dari luar. Kita sudah swasembada ya. Oh, sudah swasembada cabai? Kita ini 15 ton per minggu, saya kira sudah. 15 kemudian yang tapi hari harga cabai terus naik. Bahkan diakuinya stok untuk saat ini semakin terbatas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andini. Oke, baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saya Andini dari Kota Pangkal Pinang. Memang di kota kita Pangkal Pinang ini harga cabai itu terpantau masih terus naik. Cuman hari ini masih terpantau itu di harga 170.000 per kilogramnya. 1 onsnya kurang lebih 20.000 gitu. Sebelumnya ini harga cabai itu waktu kenaikan ini tidak hanya dirasakan di Kota Pangkal Pinang ya, ini dirasakan di semua daerah. Awalnya itu harga pertama sekitar 140 dan ini udah mengagetkan masyarakat dan juga dinas perdagangan gitu. Rupanya setelah dari harga 140 itu setiap hari naik 5.000, naik lagi 2.000, naik lagi 2.000 sampai dengan hari ini masih di posisi 170.000. Bahkan harga cabai rawit ini lebih tinggi dari harga daging sapi, Firda. Harga daging sapi di Kota Pangkal Pinang sendiri terpantau masih 1 kilonya seharga 145.000 dan cabai rawit ini bisa menyentuh sampai dengan 170.000. Pemerintah setempat, Dinas Perdagangan Kota Pangkal Pinang sedang mengupayakan bagaimana agar cabai rawit ini bisa harganya turun. Dan informasi kami dari pedagang kenapa harganya bisa sampai tinggi seperti ini karena pengiriman cabai ini dari Jakarta begitu berkurang karena katanya stoknya di musim penghujan seperti ini kurang dan para petani itu panennya gagal. Jadi stok cabai rawit ini sedikit sehingga membuat harganya begitu melambung sampai dengan 170.000 per kilogramnya. Dinas setempat sudah berupaya untuk menurunkan harga cabai rawit ini, tapi tidak menggunakan cabai rawit lokal karena cabai rawit lokal asli Bangka Belitung itu kualitasnya lebih bagus. Bahkan di musim-musim seperti ini yang mestinya cabai rawit lokal itu tidak terbatas stoknya, tapi karena mengikuti harga harga cabai rawit lokal juga ikutan tinggi. Saat ini harga cabai rawit lokal itu 1 kilonya berkisaran 190.000 per kilo. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andini Dwi Hasanah dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Malang, saudara. Sebanyak 23 mahasiswa dari Amerika Serikat belajar bahasa dan budaya Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang atau UM. Mereka mengikuti program Critical Language Scholarship yang dibiayai Kemenlu AS lewat American Council. Penyambutan kedatangan mereka dilakukan meriah di gedung DMD 14FS pada Senin 20 Juni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita Widiawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat malam Tribuners dan Firda. Dari Malang saya melaporkan tentang kedatangan mahasiswa dari Amerika Serikat yang belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di Universitas Negeri Malang. Mereka akan berada di Malang selama 2 bulan. Yang menarik dari 23 peserta itu ada 2 orang keturunan Indonesia yang
ternyata juga masih ingin meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Hal ini karena di keluarga mereka terbiasa menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, juga ada juga yang Batak, Inggris, dan Indonesia, sesuai dengan keturunan di keluarga mereka. Mereka mendapat respon baik dari keluarganya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sempat berbincang dengan Yosua dan Najam. Yosua sejak kecil tinggal di Amerika karena orang tuanya bekerja di sana, sedang Naja adalah keturunan Amerika Indonesia. Menurut mereka, belajar bahasa Indonesia juga sudah dilakukan di rumah, tapi secara informal, sehingga mereka perlu meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia mereka secara formal lewat kegiatan di Universitas Negeri Malang seperti ini. Dan mereka akan belajar selain bahasa juga kegiatan lain seperti mengikuti kelas di wayang, kelas gamelan yang akan diikuti oleh Yosua. Kegiatan seperti ini sudah sempat vakum terakhir pada 2019 karena pandemi, dan kemudian diadakan lagi pada tahun ini dengan mereka datang langsung ke kampus. Menurut Gatot Susanto, Direktur Institut CLS Indonesia, dari beberapa kali kegiatan memang ada mahasiswa keturunan Indonesia yang ingin belajar lagi bahasa Indonesia secara formal dengan mengikuti kegiatan CLS. Demikian, Vida. Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari dua orang peserta, yakni Yosua Siagian dan juga Najia. Berikut liputannya untuk Anda. Namanya dari Jakarta, tapi papanya orang bule. Jadi saya mau belajar bahasa Indonesia. Oh, gitu. Apa di rumah juga tidak belajar bahasa Indonesia? Sorry? Di rumah juga tidak belajar bahasa Indonesia? Di rumah saya bisa belajar bahasa Indonesia sama mamanya, tapi saya belajar Inggris lebih. Oh gitu. Yang ingin dipelajari di UM apa? Sorry. Saat di UM ingin belajar lebih lancar lagi gitu ya? Ya. Oh iya. Yosua, dan saya sebenarnya lahir di kota Jakarta, tapi waktu saya masih kecil, keluargaku pindah ke Amerika Serikat. Dan saya sih pakai bahasa Indonesia terus di rumah saya sama ibu sama bapak. Hari pertama pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sekota Kendari, SD dan SMP Sekota Kendari membuka pos pelayanan bagi para orang tua calon murid yang kebingungan mendaftar secara online. Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari telah menetapkan jadwal pelaksanaan pendaftaran PPDB. Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2022-2023 dilakukan secara daring dimulai pada 20 hingga 25 Juni 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya, baik, terima kasih rekan Firda dan teman-teman Tribuners. Diketahui tahun ajaran baru 2022-2023 telah resmi dibuka oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari, di mana tahun ajaran baru itu dimulai dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Tepatnya di kelas 1 SD dan kelas 7 SMP se-Kota Kendari. Ya, diketahui jumlah SD sendiri yang ada di Kota Kendari itu ada 110 sekolah dasar, di mana terdiri dari 106 sekolah dasar negeri dan 4 sekolah dasar swasta. Kemudian untuk SMP, itu totalnya ada 42 sekolah yang terdiri dari 24 SMP negeri dan 18 SMP swasta. Ya, untuk pelaksanaan pendaftaran PPDB ini sudah dibuka sejak kemarin di hari pertama, yaitu Senin 20 Juni 2022 dan akan berakhir di tanggal 25 Juni 2022. Pendaftaran PPDB
tahun ajaran baru ini dilakukan secara daring atau online melalui laman web yang disediakan Dikmudora Kota Kendari, yaitu di Dikmudora Kota garing PPDB. Ada web yang diberikan ke sekolah masing-masing dan beberapa syarat juga sudah tercantum di dalamnya. Ya, tujuan dari penggunaan link atau pendaftaran secara online ini untuk mempermudah proses pendaftaran yang dilakukan para orang tua murid, karena dengan pendaftaran secara online orang tua bisa mendaftarkan anak-anaknya secara online melalui handphone tanpa perlu mengantri ke sekolah tentunya. Kemudian keuntungan lainnya juga itu diperoleh oleh pihak sekolah, di mana pihak sekolah tidak perlu lagi sibuk mengurusi berkas-berkas yang berbentuk fisik atau kertas, karena secara online ini bisa tertata, administrasinya bisa tertata lebih rapi lagi. Kemudian selain itu untuk kuotanya sendiri, Firda, di tahun ajaran baru ini Dikmudora sudah menetapkan juga sebanyak 5.637 siswa yang akan diterima di seluruh sekolah SD sekota Kendari ini. Sementara untuk di siswa SMP yang dibuka itu totalnya sebanyak 5.628 siswa. Nah, jumlah tersebut juga telah dibagi ke setiap sekolah, di mana untuk sekolah dasar itu diberikan maksimal 3 rombel dalam satu kelas, di mana satu rombelnya itu berisikan 20 hingga 25 siswa. Kemudian untuk jenjang SMP juga terdiri dari beberapa rombel, di mana satu rombelnya atau rombongan belajarnya itu diisi maksimal 32 siswa. Ya, untuk total penerimaan siswa itu diserahkan ke masing-masing sekolah berapa kuota yang dibuka, seperti halnya di SD 85 Kendari itu membuka kuota untuk 75 siswa peserta baru, peserta didik baru yang akan mengisi 3 rombel di sana. Ya, selain itu Firda, untuk pelaksanaan pendaftaran ini juga, khususnya yang akan masuk di SMP, itu menggunakan 4 jalur dibuka. Yang pertama ada jalur zonasi, kemudian jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur-jalur ini itu disediakan untuk meminimalisir atau mengurangi adanya sekolah unggulan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya jalur-jalur zonasi ini akan ada batasan siswa yang masuk di sekolah tersebut. Misalnya untuk di jalur prestasi itu tiap sekolah dibatasi hanya 10%, dan selebihnya bisa memenuhi kuota lainnya melalui jalur lainnya selain jalur. Halo rekan Amel? Ya. Ya, silakan dilanjutkan rekan Amelda. Ya, baik. Kemudian untuk selain keempat jalur tersebut yang diberikan, ada pula persyaratan lainnya sebagaimana yang telah diberikan untuk mendaftar. Berkas-berkas lainnya itu semua tercantum dalam website laman pendaftaran. Ya, selain itu pihak sekolah juga mengantisipasi karena ini dilakukan secara online, tentu masih banyak orang tua yang merasa kesulitan dan masih bingung cara mendaftarnya. Maka dari itu tiap-tiap sekolah juga membuka posko pelayanan, di mana posko pelayanan ini buka sejak pukul 7.30 hingga pukul 12 sebagaimana pelayanan di sekolah. Ya, posko pelayanan ini untuk membantu para orang tua calon murid yang masih kebingungan menggunakan atau cara mendaftar secara online di laman web yang disediakan oleh Dikmudora Kota Kendari. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih rekan Amelda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala SDN 85 Kendari, Nahadeng, dan juga orang tua calon murid SMP Negeri 9 Kendari, Cia, dan juga Kepala SMP Negeri 9 Kendari, Mansur Mokuni. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau secara umum, sebenarnya semua sekolah yang ada di Kota Kendari itu orang tua peserta didik langsung mengarah ke satuan pendidikan masing-masing. Seperti di sekolah kami juga sekarang ini. Jadi saya melihat tadi teman-teman panitia sudah memfasilitasi orang tua, terutama bagi mereka yang kurang paham sistem pendaftaran secara daring atau secara online. Jadi kita fasilitasi, mereka mendaftar, setelah itu diberi penjelasan teknis dokumen apa yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya sederhana sekali, biar melalui handphone bisa mereka mendaftar seperti itu. Alhamdulillah kuota yang kami siapkan itu 352 orang peserta didik dari 11 rombongan belajar yang tersedia di SMP 9 untuk kelas 7. Ini langsung di sekolahnya langsung daripada online-nya, karena takutnya jangan sampai kita salah isi atau bagaimana ya, tidak lulus berkas begitu. Lebih puasnya kalau langsung di sekolahnya. Oh gitu. Supaya dilihat juga ada usahanya orang tua dengan anaknya langsung ke sekolah. Oke. Itu sih, tapi maksudnya lebih mudahnya lagi kalau langsung ke sekolahnya. Jalur umum. Jalur umum. Zonasi ya berarti? Ya, yang kecamatan Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang bertugas mulai dari ketua, kemudian sekretaris, kemudian operator, kemudian ditambah dengan guru yang bertugas hari itu. Online. Kecuali kalau ada orang tua yang merasa kesulitan di luar untuk mendaftar secara online, kami di sekolah buka posko untuk dibantu dari jam 7.30 sampai dengan jam 12, dari tanggal 20 sampai 25 Juni 2022. Itu proses periksa berkas, kemudian verifikasi berkas, kemudian tanggal 29 Juni pengumuman. Setelah itu tanggal 30 Juni sampai 2 Juli pendaftaran ulang. Ini dikasih 3 rombel. 3 rombel. 1 rombel. Kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami penurunan dan masuk dalam kategori tidak sehat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan konsentrasi partikulat matter atau PM2,5. PM2,5 merupakan salah satu polutan udara dalam wujud partikel dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu tidak lebih dari 2,5 mikrometer. Dengan ukurannya yang sangat kecil ini, PM2,5 dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem pernafasan. PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Urip Haryoko mengatakan gangguan tersebut bisa mengakibatkan saluran pernafasan dan gangguan paru-paru. Ada sejumlah penyebab yang memengaruhi konsentrasi PM2,5, diantaranya adalah konsentrasi PM2,5 di Jakarta dipengaruhi oleh berbagai sumber emisi, baik yang berasal dari sumber lokal, seperti transportasi dan residensial, maupun dari sumber regional dari kawasan industri dekat dengan Jakarta. Emisi ini dipengaruhi oleh parameter meteorologi dapat terakumulasi dan menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi terukur pada alat monitoring. Kedua yakni dipengaruhi oleh pola angin yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Angin membawa PM2,5 dari sumber emisi dapat bergerak menuju lokasi lain sehingga mengakibatkan terjadinya potensi peningkatan konsentrasi. Ketiga, peningkatan konsentrasi PM2,5 memiliki korelasi positif atau hubungan yang berbanding lurus dengan kadar uap air di udara. Pada beberapa hari terakhir, tingginya kelembapan udara relatif menyebabkan peningkatan proses absorpsi, yang dalam istilah teknisnya merujuk pada perubahan wujud dari gas menjadi partikel. Selain itu, kelembapan udara relatif yang tinggi dapat menyebabkan munculnya lapisan inversi yang dekat dengan permukaan. Lapisan inversi merupakan lapisan di udara yang ditandai dengan peningkatan suhu udara yang seiring dengan peningkatan ketinggian lapisan. Dampak dari keberadaan lapisan inversi mengakibatkan PM2,5 yang ada di permukaan menjadi tertahan, tidak dapat bergerak,
ke lapisan udara lain dan mengakibatkan akumulasi konsentrasinya yang terukur di alat monitoring. Penyebab lain yang berkontribusi pada memburuknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya adalah adanya stagnansi pergerakan udara yang mengakibatkan polutan udara yang telah terakumulasi di wilayah ini tidak beranjak dan berimbas pada kondisi yang cenderung bertahan lama. Kondisi stagnasi udara ditandai oleh kecepatan angin rendah yang tidak hanya berimbas pada akumulasi PM2,5, tetapi juga dapat memicu produksi polutan udara lain seperti ozon permukaan atau O3 yang keberadaannya dapat diindikasikan dari penurunan jarak pandang. Grup kasidah asal Semarang, Nasidaria, kini tengah trending di media sosial lantaran tampil di Jerman. Mereka mengisi acara Documenta 15 yang diselenggarakan di Kassel, Jerman pada Sabtu 18 Juni. Dalam acara Documenta 15 yang diselenggarakan di Kassel, Jerman, Nasidaria membawakan sejumlah lagu kasidah termasuk lagu